Tugas kelompok Agenda 3, Pelatihan Dasar CPNS Golongan 2 Angkatan 5, Analisis Isu dan Gagasan Kreatif Mewujudkan Smart Governance. Disusun oleh Aditya Bagus Chandra Trisna, Winda Pradani Valentina, Jamal Permadi, Fandi Ahmad, Dewi Arsila, Novita Rosdiana, Ahmad Ridho Mashuri, Ferisa Putri Rahmawati, Prasiwi Rizky Al-Fatiri. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemprov Jatim, tahun 2022. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, ASN sering terbentur dengan isu yang terjadi setiap harinya. Berikut identifikasi isu, analisis dampak, menentukan prioritas masalah, serta gagasan ide kreatif. Identifikasi isu yang ada di instansi. 1. Fasilitas sarana prasarana di Puskesmas yang tidak lengkap dan kurang memadai. 2. Rendahnya kedisiplinan pasien terhadap kepatuhan pasien terhadap protokol di era pandemi COVID-19. 3. Kurangnya kesadaran pasien atau ibu hamil tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. 4. Belum terlaksananya kegiatan UKGS. Identifikasi isu yang ada di instansi. Yang kelima, kurang optimalnya KIE tentang penggunaan tablet tambah darah yang rutin pada ibu hamil. Keenam, kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu di masa pandemik. 7. Kurang lengkapnya catatan rawat inap. 8. Kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik puskesmas. 9. Kurangnya petugas kebersihan dalam penggunaan APD. Analisis dampak. Analisis dampak, analisa isu jika dibiarkan, dan analisis pihak yang terdampak. Yang pertama, isu fasilitas sarana prasarana di puskesmas yang tidak lengkap dan kurang memadai. Analisis isu jika dibiarkan, tidak maksimalnya pelayanan UKM dan UKP di puskesmas. Para pihak yang terdampak, pelayanan UKM dan UKP tidak maksimal, target puskesmas banyak yang tidak tercapai, pasien kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan. Yang kedua, isu rendahnya kedisiplinan pasien terhadap kepatuhan pasien terhadap protokol di era pandemi COVID-19. Analisis isu jika dibiarkan, pandemi tidak kunjung usai karena penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Para pihak yang terdampak, tingginya kasus kematian akibat COVID-19, menurunnya sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, isu kurangnya kesadaran pasien ibu hamil tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Analisis isu jika dibiarkan, yang pertama, ibu hamil tidak memahami cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, semakin buruknya kondisi gigi dan mulut ibu hamil. Yang ketiga, kelainan pada rongga mulut ibu hamil dapat menyebabkan ketidaknyamanan kondisi ibu hamil sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin. Para pihak yang terdampak dapat menyebabkan resiko berat bayi lahir rendah dan kelahiran prematur. Yang keempat, isu belum terlaksananya kegiatan UKGS. Analisis isu jika dibiarkan akan menurunkan derajat kesehatan gigi yang optimal pada anak usia sekolah. Para pihak yang terdampak, anak usia sekolah kesehatan gigi dan mulutnya semakin memburuk. Analisis dampak, isu yang kelima, kurang optimalnya KIE tentang penggunaan tablet tambah darah yang rutin pada ibu hamil. Analisis isu yang jika dibiarkan maka terjadi anemia akan meningkatkan angka ibu hamil berisiko. Para pihak yang terdampak yakni berkurangnya kepercayaan pasien atas pelayanan pengobatan oleh farmasi di puskesmas. Isu yang keenam, kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu di masa pandemi. Analisis isu jika dibiarkan, kerugian yang dirasakan pasien dapat menyebabkan pasien tidak optimal dalam masa penyembuhan. Para pihak yang mungkin terdampak yakni dapat mengganggu kenyamanan pasien, akibatnya dapat mempengaruhi kesembuhan pasien dan dapat mengganggu juga kenyamanan petugas dan menjadi kurang optimal dalam bekerja. Isu yang ketujuh, kurang lengkapnya catatan rawat inap. Analisis jika isu tetap dibiarkan yakni dokumen pasien tidak lengkap, tertumpuk, dan menimbun sehingga banyak pekerjaan petugas kesehatan yang menumpuk.
Analisis para pihak yang terdampak, yakni keterlambatan untuk diverifikasi oleh verifikator. Isu yang ke-8, yakni kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik puskesmas. Analisis isu jika dibiarkan, yakni kerugian yang dirasakan pasien dapat menyebabkan pasien tidak optimal dalam masa penyembuhan. Para pihak yang terdampak dapat mengganggu kenyamanan pasien. Akibatnya dapat mengaruhi kesembuhan pasien, dapat mengganggu kenyamanan petugas, dan menjadi kurang optimal dalam bekerja. Isu yang terakhir, yakni kurangnya petugas kebersihan dalam penggunaan APD. Analisis isu jika dibiarkan, petugas lebih rentan tertular penyakit, terjadi kecelakaan kerja pada petugas kebersihan. Para pihak yang mungkin terdampak, yakni resiko penularan penyakit menular pada petugas kebersihan. Berdasarkan isu yang telah diidentifikasi, kami melakukan prioritas masalah melalui teknik USG, urgensi, seriousness, grow, dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan nilai 1-5. Masalah nomor 1, fasilitas sarana prasarana di puskesmas yang tidak lengkap dan kurang memadai, urgensi 4, keseriusan 4, perkembangan isu 4. Total nilai 12. Masalah nomor 2, rendahnya kedisiplinan pasien terhadap kepatuhan protokol di era pandemi COVID-19, urgensi 3, keseriusan 3, perkembangan isu 3. Total nilai 9. Masalah nomor 3, kurangnya kesadaran pasien ibu hamil tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, urgensi 3, keseriusan 4, perkembangan isu 2. Total nilai 9. 4, belum terlaksananya kegiatan UKGS. Urgensi 2, keseriusan 3, perkembangan 3, total nilai 5. Kurang optimalnya KIE tentang penggunaan tablet tambah darah yang rutin pada ibu hamil. Urgensi 3, seriousness 3, growth 3, total 9. 6. Kurang kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu di masa pandemi. Urgensi 3, seriousness 2, growth 3, total 8. 7. Kurang lengkapnya catatan rawat inap. Urgensi 3, seriousness 2, growth 3, total 8. 8. Kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik puskesmas. Urgensi 3, seriousness 3, growth 3, total 9. 9. Kurangnya petugas kebersihan dalam penggunaan APD. Urgensi 3, seriousness 3, growth 3, total 9. Berdasarkan skor dari ke-6 isu tersebut, masalah yang paling prioritas untuk dibahas mengenai fasilitas sarana prasarana di puskesmas yang tidak lengkap dan kurang memadai. Anggapan yang salah sarana dan prasarana ini jika dibiarkan akan menghambat pelayanan UKM dan UKP di puskesmas. Hal ini menyebabkan menurunnya kunjungan pasien di puskesmas. Berdasarkan analisa USG, maka dapat dipecahkan melalui analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, threat sebagai berikut. Strength, 1. Petugas kurang maksimal dalam melakukan pelayanan kepada pasien. 2. Menurunnya angka kepuasan pengunjung. Weakness, 1. Puskesmas mengandalkan dinas terkait akan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas. 2. Dalam penyusunan anggaran, petugas tidak mencantumkan sarana dan prasarana yang lebih prioritas. 3. Petugas kurang memahami dan tidak melaksanakan perawatan sarana prasarana sesuai dengan SOP. Opportunity, 1. Petugas membuat rencana usulan dan mengawal terkait dibutuhkan puskesmas. Threat, 1. Menurunnya angka kunjungan pasien karena kemungkinan pasien lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. 2. Menurunnya perolehan kapitasi petugas. 5. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di instansi, maka diperlukan gagasan ide kreatif sebagai berikut. 1. Membuat rencana usulan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas yang dibutuhkan. 2. Pemimpin memberikan motivasi kepada karyawan agar melakukan pelayanan prima. 3. Sosialisasi kepada petugas terkait pertanggungjawaban inventarisasi sarana prasarana di masing-masing ruang pelayanan.